Audiobook Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings Abu Bakar Siraj Al-Din. Bab 17, Peringatkan keluargamu. Islam belum didakwahkan secara terbuka, namun jumlah orang mukmin dan para ahli ibadah kian meningkat, baik lelaki maupun perempuan. Mayoritas mereka adalah pemuda. Di antara yang pertama bergabung, selain yang telah disebutkan terdahulu, adalah sepupu Nabi, Ja'far dan Zubair. Lalu para sepupu lainnya, sepupu Nabi dan sepupu mereka juga, anak-anak bibi mereka Umaymah, Abdullah bin Jahsy, dan saudaranya Ubaidillah. Juga putra bibi mereka Barrah, Abu Salamah. Terdapat juga sepupu dari pihak ibunya, Sa'ad, putra Abu Waqqas al-Zuhrah, dan adiknya, Umair. Namun tidak ada satupun dari keempat paman Nabi yang menunjukkan keinginan untuk mengikutinya. Abu Thalib tidak berkeberatan atas keislaman kedua putranya, Ja'far dan Ali, namun ia sendiri tidak siap untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Abbas menghindar. Hamzah tidak dapat mengerti meskipun keduanya menjamin akan tetap mengasihi Nabi secara pribadi. Abu Lahab secara terbuka menuduh keponakannya itu sebagai orang tertipu, kalau bukan penipu. Setelah turunnya ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surah 26 ayat 214. Nabi memanggil Ali untuk menghadapnya dan berkata, Allah telah memerintahkan agar aku memberi peringatan kepada keluargaku, kaum kerabatku. Tugas ini sangat berat bagiku. Meski demikian, siapkan makanan berupa sepotong daging kaki domba dan isilah gelas dengan susu. Lalu, kumpulkan orang-orang Bani Abdul Muthalib agar aku dapat menyampaikan kepada mereka apa yang telah diperintahkan kepadaku. Ali melaksanakan apa yang diperintahkan. Sekitar 40 orang, kebanyakan Bani Hashim, datang ke jamuan makan itu. Ketika mereka telah berkumpul, kata Ali, Nabi menyuruhku menghidangkan makanan yang telah kupersiapkan. Beliau mengambil sepotong daging, menggigitnya, dan mengeluarkannya kembali ke atas pinggan. Ambillah itu dengan nama Allah, katanya. Orang-orang itu makan secara berebut sampai tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat makan lagi. Namun, kata Ali, kulihat makanan tersebut tidak berkurang, kecuali sudah diaduk-aduk oleh tangan mereka. Demi hidupku, kalau sekiranya mereka itu hanya satu orang, pastilah ia dapat memakan semua yang kuhidangkan di hadapan mereka. Kemudian, Nabi berkata, suguhkan kepada mereka minuman. Aku pun membawakan gelas tadi. Masing-masing meminum isinya, meskipun tak seorang pun yang menghabiskannya. Namun ketika Nabi hendak berbicara kepada mereka, Abu Lahab mencegahnya. Ia berkata, Tuan rumah kalian telah meletakkan jampi-jampi untuk kalian, ucap Abu Lahab. Ucap Abu Lahab itu menyebabkan para tamu itu bubar sebelum beliau sempat berbicara. Pada hari berikutnya, Nabi memerintahkan Ali melakukan hal yang sama seperti hari sebelumnya. Karena itu hidangan serupa dipersiapkan lagi dan segala sesuatu berlangsung seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini Nabi bersiaga dan dapat berbicara kepada mereka. Wahai keturunan Abdul Muthalib, katanya, aku yakin tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang datang kepada kaumnya dengan ajaran yang lebih mulia daripada yang kubawa. Aku membawakan kepada kalian yang terbaik di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengajak kalian kepadanya. Siapakah di antara kalian yang akan membantuku dan menjadi saudaraku, pelaksanaku, dan penggantiku di antara kalian? Kabilah tersebut diliputi keheningan. Ja'far dan Zaid dapat saja berbicara, tetapi mereka sadar bahwa keislaman mereka tak perlu diragukan lagi dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengajak masuk Islam yang lainnya. Namun, ketika suasana tetap hening,
Ali yang berusia 13 tahun merasa terdorong untuk angkat bicara. "Wahai Nabi Allah, aku akan menjadi penolongmu dalam hal ini." Nabi menepuk pundak Ali dan berkata, "Inilah saudaraku, pelaksanaku, dan penggantiku di tengah kalian. Dengarkanlah dia dan patuhilah dia." Orang-orang yang hadir berdiri sambil tertawa dan berkata kepada Abu Thalib, "Ia telah menyuruhmu untuk mendengarkan anakmu dan mematuhinya." Mengenai bibi-bibi Nabi, Safiyah tidak ragu-ragu mengikuti beliau seperti yang dilakukan oleh putranya, Zubair. Tetapi, kelima saudara perempuannya belum memberikan keputusan. Sikap Arwa menjelaskan sikap mereka semua. "Aku sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh saudara-saudara perempuanku." Di sisi lain, Ummul Fadl, istri dari pamannya yang masih ragu-ragu, Abbas, adalah wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Dan ia berhasil mengajak 3 orang saudara perempuannya bergabung dengan Nabi. Maimunah, saudara kandungnya, dan kedua saudara tirinya, Salma dan Asma. Di keluarga Ummul Fadl, inilah Ja'far dibesarkan. Dan di sana pula ia mengenal Asma dan jatuh cinta kepadanya, yang kemudian dinikahinya, sementara Hamzah telah menikahi saudaranya Salma. Termasuk para pemeluk Islam adalah Aiman. Dia termasuk pemeluk Islam yang pertama. Tentang Aiman, Nabi berkomentar, "Barang siapa hendak menikahi seorang wanita dari penduduk surga, maka nikahilah Aiman." Pernyataan ini diperhatikan oleh Zaid. Aiman lebih tua dari Zaid, namun baginya itu bukan masalah. Maka ia mengungkapkan keinginannya kepada Nabi dan tidak sulit membujuk Aiman untuk menyetujui pernikahan itu. Akhirnya, Aiman melahirkan seorang putra yang dinamai Usama. Ia tumbuh sebagai cucu Nabi yang sangat dicintainya. Itulah akhir dari bab ke-17. Selanjutnya kita akan berpindah ke bab ke-18 yang berjudul Quraisy bertindak.